Uh-uh. Di situ masih ada yang stay tune nggak? Uh-uh. Tunggu, belum ada yang nonton. Linknya baru. Soalnya tadi langsung keluar sendiri. Udah aku share. Udah online. Yuk kirim ke dosen langsung ya. Mohon maaf kami ucapkan kepada seluruh hadirin karena tadi ada kesalahan teknis dan acara diskusi bersama akan kami lanjutkan. Kepada para hadirin yang ingin bertanya, silakan untuk mengirimkan ulang pertanyaan di kolom live chat yang telah tersedia. Untuk itu, tadi telah kami dapat beberapa pertanyaan, yaitu dari Ari Andayani kepada biografer kita, yaitu para mahasiswa, dengan pertanyaan, mengapa Tessa mengambil genre tari jazz dalam mengakulturasikan dengan genre
untuk menanggapi. Jadi yang pertama, kenapa saya tertarik untuk mengakulturasi teknik tari jazz ini dengan teknik tari Bali? Yang pertama itu saya baru melihat dari sebuah dari kreasi yang ada di Bali pada zaman sekarang itu kebanyakan sekarang berbau-bau lebih ke India, bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang kedua itu sebenarnya berawal dari pengangkatan ide ini ketika saya balik ke Indonesia, Bali. Itu ada beberapa teman-teman ataupun dosen ataupun guru itu saya ajak diskusi dan menyatakan menurut mereka jazz itu apa. Jadi sebagian besar jazz yang mereka pahami itu hanyalah sebuah musik. Jadi saya di sini juga bertekad bahwa mengenalkan jazz itu tidak hanya dari musik. Jadi pemahaman mereka tentang jazz itu hanyalah musik. Nah, di sini saya ingin memberikan pemahaman baru bahwa jazz itu dia punya teknik-teknik tari jazz yang memang sudah ada dari asal, yaitu di Afrika. Begitu kira-kira. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Bagus Bangsada yang bertanya, saya ingin bertanya kepada kami, sejauh mana komposisi gerak tari pada karya tadi mampu membahasakan ide atau gagasan mengenai cermin secara keseluruhan? Apakah pertanyaannya sudah dapat dipahami kepada koreografer kita, terkait? Waktu menjawab silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Puspa Sado. Di sini saya berusaha menjawab pertanyaan dari Pak Puspa Sado. Nah, baik, sejauh mana komposisi gerak tari pada karya tadi mampu membahasakan ide kegagasan? Saya di sini terinspirasi dari sebuah objek cermin. Yang saya ambil dari objek cermin ini adalah sifat dari cermin itu. Setelah itu yang saya lagi terus yang saya dapatkan dari cermin itu adalah pantulan dan bayangan. Nah, di sini saya membawakan ide atau gagasan ini saya pakai di dalam karya saya ini saya pakai simbol-simbol aja. Simbol dari cermin itu bagaimana, dan saya merasakan dari gerak dalam karya saya ini yaitu di bercermin. Kita bercermin di kaca itu pasti melihat bayangan kita. Dan di sana sebagai pantulan dari bayangan kita. Kalau dari ide ini berawal dari saya mengamati fenomena saat inilah, orang belum bisa introspeksi dirinya sendiri sudah ngurusin hidup orang lain. Itu modelnya contoh kecilnya. Dari situ saya terinspirasi dan sedikit saya mencontohkan simbol-simbol dari karya yang saya ambil tadi itu seperti ini, simbol cermin dan simbol cermin dari karya saya tadi. Kenapa kayak ini tangan karena dari yang saya lihat kebanyakan cermin itu yang kotak lah, yang saya lihat cermin itu kotak. Nah, daripada itu saya memakai simbol cermin itu cuma simbol cermin kotak.
Baik, terima kasih. Baik, hadirin telah kita dengarkan tadi tanggapan dari koreografer kita yaitu Tenali. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan dari Anak Agung Gede Angga Mahaputra, di mana beliau bertanya tadi pada live chat sebelumnya. Beliau memberikan pertanyaan yaitu kepada kedua koreografer kita, dari karya yang saudara tampilkan, apa pesan moral yang dapat saudara sampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan karya tersebut? Bisa jawab terlebih dahulu kepada saudara Kesala. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi pesan moral ya. Sebenarnya kembali lagi karya ini hanyalah sebuah rancangan kecil dari sebuah proyek besar. Ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan di karya ini. Ya, yang pertama bahwa satu, kita memiliki sebuah teknik yang notabene lokal genius itu kita bisa kembangkan, kita bisa inovasikan menjadi sebuah menjadi sebuah gaya tari yang baru. Nah, sebenarnya itu secara garis umumnya. Nah, yang kedua, dulu kita mengenal bahwa budaya barat dan budaya timur itu kan bisa dikatakan jauh. Nah, berangkat dari sana awalnya saya ingin bahwa sebenarnya budaya barat dan budaya timur itu ya kita bisa menyatukan, mengakulturasikan menjadi sebuah, bukan gaya sih, menjadi suatu gaya tari yang baru. Jadi bukan gaya ya, lebih ke kesenian tari teknik tari seperti itu. Terima kasih. Mudah-mudahan jawabannya bisa diberikan. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada koreografer kita. Langsung saja kepada saudara Tenali, disilakan untuk menanggapi pertanyaan dari Dr. Lukas. Baik, saya ulang pertanyaannya. Bagaimana proses kreatif? Mohon maaf. Pertanyaannya dari Anak Agung Gede Angga Mahaputra yang menanyakan apa pesan moral yang bisa saudara sampaikan kepada teman-teman yang menyaksikan karya tersebut. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pesan moral dari karya yang saya buat di dalam bulan hari ini, yaitu jangan menilai orang dari segi luar saja, nilailah orang dari segi dalamnya. Kalau belum bisa menilai orang dari segi dalamnya, ya pokoknya nilai orang dari segi dalamnya, jangan nilai orang dari segi luarnya. Itu aja sih menurut saya pesan moral yang saya sampaikan ke dalam hari ini. Karena dari dulu unek-unek saya akan saya sampaikan gimana saya bisa menyampaikan unek-unek saya ini. Nah, saya punya kesempatan di bulan hari ini saya luangkan unek-unek saya kepada karya yang saya buat di dalam bulan hari ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Langsung kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya itu dari saudara Dr. Kras yang menanyakan bagaimana proses kreatif serta pemilihan penari yang kalian gunakan dalam karya kali ini. Pertanyaan ini diajukan kepada kedua koreografer. Apakah pertanyaannya sudah jelas? Mungkin kepada saudara penari bisa menjawab terlebih dahulu. Silakan. Baik, saya akan bersama jawab. Terima kasih Adik Krisna. Bagaimana proses kreatif serta pemilihan penari yang kalian gunakan hari ini?
Kalau proses kreatifnya sih di pas prosesnya, karena saya mengajak adik-adik dari lokal, sini saya lebih gimana ya, lebih lebih prosesnya ya lumayan berat lah, proses dari suatu terbentuknya karya ini, karena adik-adik di lokal itu kan pengen tahunya tentang ada program Korea itu, tapi saya masih lah belajar dari membuat dari kontemporer itu. Proses yang saya temukan di sini yaitu saya bisa meminit adik-adik atau teman-teman yang ikut serta di dalam karya saya ini. Itu bagaimana sistem pemilihan penarinya. Saya sebenarnya di sini sistem pemilihan penarinya sudah jauh-jauh hari sih, jauh-jauh hari saya memilih adik-adiknya ini, karena gimana nanti saya dari sini saya bisa memilih adik-adiknya untuk kedepannya kostum karos sampai komposisi atau depan gitu. Biar adik-adiknya ya harus saja aja ditentukan kami itu aja sih. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada sahabat tadi. Selanjutnya kepada moderator kita, disilakan untuk menanggapi pertanyaan. Pertanyaannya proses kreatif ya? Kalau proses kreatif bisa dikatakan prosesnya ini lama. Jadi dari mendapatkan ide itu sampai terjadi sebuah ide ini itu bisa mencapai ya kurang lebih 1 tahun. Ya 1 tahun. Jadi dari proses pengertian ide untuk mencari lebih spesifik ide yang apa saja, dari ide itu apa saja yang ingin diambil. Nah, setelah itu ketemu teknik. Nah, dari teknik ini masih luas. Nah, teknik ini saya bagi lagi jadi lebih mengerucut. Nah, berawal dari sana itu di awal Januari, pertengahan akhir Januari itu saya mencoba bereksperimen untuk menuangkan basic teknik tari jazz ini ke adik-adik yang berada di komunitas Pancerlangit. Nah, itu notabene-nya basicnya lebih ke tari tradisi. Jadi yang pure ada polesan Latin lah, ada polesan salsa atau caca. Nah, berselang dari sana itu proses selama 1-2 bulan, tapi dari proses itu saya menyadari sebuah sesuatu bahwa basic tari jazz ini itu masih sangat sulit untuk teman-teman yang masih sangat kental dengan basic tari tradisi Bali. Nah, dari sana ini langsung menyambung ke pemilihan pendukung sih, dari pemilihan penari. Dari sana saya merubah sebuah kriteria untuk mencari orang yang lebih mengenal tari modern, bisa dikatakan modern di Indonesia atau di Bali ya. Yang paling tidak mereka punya basic kabaret, Latin, salsa, dan caca. Nah, dari proses tersebut itu saya pasti mengajarkan mereka basic selama 5 pertemuan, tapi dengan ya latihan yang memang efektif. Dari kalau 1 sampai 3 jam kita efektifkan 1 sampai 3 jam itu sampai memenuhi target, udah selesai begitu. Dan melakukan sebuah eksperimen di mana menggabungkan teknik tari jazz ini dengan teknik tari Bali yang sudah ditentukan itu untuk menjadi sebuah satu kesatuan yang menimbulkan gaya teknik tari
baru. Jadi itu kira-kira secara singkatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya, saya akan membacakan sebuah tanggapan yang disampaikan oleh salah satu partisipan kita yaitu Bagus Bangsada kepada koreografer kita yaitu Tekari. Saya bacakan, saya tidak menemukan korelasi atau keterhubungan yang jelas antara setting cermin yang menempel di dinding dengan komposisi gerak dan koreografi secara keseluruhan. Mungkin perlu dipikirkan kembali mengenai keberadaan setting dan properti pada karya Anda. Apakah itu diperlukan untuk membahasakan ide atau tidak? Dan keren, sukses, dan terus berkarya. Kepada koreografer mungkin ada tanggapan? Sebelumnya terima kasih untuk Pak Susbasada untuk tanggapannya. Saya mungkin next kedepannya saya akan memperbaiki lagi. Nah, karena waktu juga. Terima kasih sebelumnya atas masukannya untuk Pak Susbasada. Baik, untuk kepada seluruh hadirin, karena mengingat waktu, saya akan membacakan satu pertanyaan lagi dari partisipan kita yaitu Diah Kristianti yang bertanya kepada kedua koreografer dengan pertanyaan sepertinya kedua karya yang disajikan adalah tipe tari studi. Apakah konsep tari dengan tipe tari studi perlu kemampuan teknik yang sama di antara penari? Apakah pertanyaannya sudah jelas? Baik. Pertanyaannya akan saya ulang. Sepertinya kedua karya yang disajikan adalah tipe tari studi. Apakah konsep tari dengan tipe tari studi perlu kemampuan teknik yang sama di antara penari? Kepada koreografer kita, Saudara Elsa, disilakan untuk menanggapi pertanyaan. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya dalam berkarya apapun, kalau yang memang namanya sebuah gerak ataupun teknik itu harus sama. Itu menurut saya. Jadi menurut saya, ketika sebuah basic untuk menjadikan karya studi gerak itu tidak sama. Jadi pesan yang ingin kita sampaikan itu tidak akan sampai. Yang kedua, estetika dari bentuk yang kita inginkan itu tidak akan tersampaikan dan ataupun mungkin tidak jelas. Seperti itu. Ya, itu yang menyebabkan kita harus mempunyai teknik yang sama, perjanjian yang harus segini, target kaki diangkat seberapa, ataupun teknik-teknik yang seperti apa. Jadi pada intinya penari itu harus memiliki kualitas ketika ingin membawakan sebuah tari stadi, karena tari stadi ini itu berkaitan dengan pengenalan sebuah karya tari ataupun gerak tari yang memiliki lokal genius itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Nesa. Selanjutnya kepada Saudara Tekari, disilakan untuk menanggapi. Baik, terima kasih sebelumnya pertanyaannya. Sebenarnya sudah dijawab dengan kakak bersama. Di sini saya sedikit saja menurut saya sebenarnya sama-sama saja sih jawabannya sama kakak besar. Di sini Menurut kakak menurut
menurut saya kemampuan teknik dengan konsep itu harus sama, karena dari teknik penari itu sangat penting di dalam suatu karya menurut saya. Tapi pernah saya bertanya kepada guru-guru saya, apakah lebih mementingkan teknik atau konsep? Nah, kan itu pertanyaan saya kepada guru saya, dan guru saya menjawab konsepnya dimatengin, biarpun basic penarinya itu cuma diam aja. Pernah saya bertanya itu, mungkin pemikiran guru-guru saya sudah luas gitu, sudah tajam gitu modelnya. Nah, daripada itu saya kalau dari kemampuan saya di S1 ini saya lebih masih mementingkan teknik penari sih. Itu. Baik, terima kasih Bu. Baik, untuk hadirin, karena banyaknya partisipan yang ingin bertanya, maka sesi diskusi bersama ini akan kami lanjutkan. Selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan dari Dwi Juliani yang bertanya kepada koreografer Kesa, mengapa Kesa memilih 2 penari wanita? Kenapa tidak lebih dari 2? Kenapa penarinya dipilih tidak lebih dari 2? Untuk itu disilakan untuk menanggapi pertanyaannya. Oke, jadi pertanyaan ini sebenarnya itu kembali ke karya saya. Jadi yang pertama, karya ini kan masih sebuah rancangan kecil untuk mencapai di tingkatan lebih besar, bisa dikatakan lebih besar. Saya memilih 2 penari ini. Satu, saya ingin menemukan sebuah hal yang baru dari ketiga penari ini. Nah, sebelum dari karya di bulan penari ini, itu saya sempat berkarya di panggung pandemi. Saya menggunakan 1 penari, artinya 2 penari. Ini konsep duet. Jadi saya ingin mencoba dari duet. Itu yang kedua, di sini ada trio. Dan kenapa juga saya memilih wanita? Satu sisi dalam jazz ini, teknik dari jazz ini, dia memberikan sebuah aura ataupun sebuah spirit untuk menarik penonton yang sensual. Jadi saya berpikir bahwa lebih baik sih cewek dulu, karena next ke depannya, jujur sampai sekarang untuk penari cowok itu masih saya, ya bisa dikatakan saya tes dulu lah, biar mereka jadi dulu, dan itu mempengaruhi sebuah kualitas karya. Ketika penari itu tidak secara maksimal membawakan karya ini, dan karya itu pun pasti akan dirasa hambar. Jadi apa yang ingin disampaikan oleh koreografer ke audiens itu tidak akan nyampe. Jadi itu penting dari sebuah pemilihan penari juga. Jadi kira-kira terima kasih. Semoga terjawab ya. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari partisipan kita, yaitu Bagus Bangsada kepada koreografer kita Kesa, dengan pertanyaan, cara Kesa mengawinkan gerak tari jazz dengan tari Bali adalah salah satu upaya untuk mempertanyakan sekaligus menemukan identitas ketubuhan Kesa. Jika iya, sudah sejauh mana penemuannya? Apakah sudah jelas? Untuk itu silakan ditanggapi. Baik, terima kasih Bagus untuk pertanyaannya. Jadi dari penggabungan 2 akulturasi gaya tari ini,
itu ya memang benar. Saya ingin mencari sebuah identitas di diri saya sendiri. Terus dari pencapaian eksperimen ini itu sudah ada beberapa teknik ataupun pola teknik Bali yang saya kawinkan dengan rasa jazznya, karena teknik tarik jazznya juga yang melahirkan sebuah nuansa baru, yaitu ada di kaki pertama, yang kedua itu ada di tangan, yang ketiga itu ada di ekspresi. Nah, yang ketiga ini itu saling berkolerasi untuk memberikan sebuah energi atau spirit dalam karya ini. Untuk karya yang tadi itu pencapaian saya itu bisa dikatakan dalam persen itu masih 50%. Jadi masih ada beberapa yang ingin saya eksperimenkan, termasuk juga ada suatu teori di karawitan yang ingin saya eksperimenkan di tari. Jadi seperti itu, Gus. Terima kasih ini atas pertanyaannya. Saya kembalikan lagi ke ngobrol. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Langsung saja ada partisipan yaitu Aimina yang bertanya lagi kepada rekan kita yaitu Kesa. Malah sangat banyak pertanyaannya untuk Kesa ya. Yang bertanya, pada bagian mana yang menunjukkan perpaduan gerak antara gerak tari jazz dengan gerak tari Bali pada karya tersebut? Yang mana dikatakan jazz, yang mana tari Bali, dan yang mana perpaduannya? Apakah jelas? Silakan bertanggapi. Baik, pertanyaan ini sebenarnya itu dari karya yang ditonton tadi. Itu adalah sebuah hasil eksperimen. Jadi saya tidak membicarakan lagi mana Bali, mana jazz. Jadi karya ini itu adalah hasil eksperimen saya, yang dimana hasilnya itu ya seperti karya yang tadi. Dan ada pun ya saya kasih contoh seperti nadab gelung. Jadi nadab gelung di Bali itu kan ya seperti ini. Tapi saya coba kembangkan ke jazz. Itu ya ini menurut dari bayangan saya dan hasil eksperimen saya dengan teman-teman, dengan adik-adik juga, itu menjadi hal yang seperti lebih sensual. Jadi lebih sensual itu. Dan ada pun seperti nyalun, ada seperti nayok dan malpalnya. Jadi itu hanya beberapa yang masih saya kurang eksperimen lagi untuk mendapatkan satu hal yang baik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudara Kesa. Dan lagi-lagi pertanyaan diajukan kepada saudara Kesa, yaitu pertanyaan dari Angga Priani yang menanyakan apa kelebihan dari tari jazz daripada tari lainnya, dan sejauh mana Anda mengenali tari jazz? Apakah sudah jelas? Begitu, disilakan bertanya. Jadi menariknya dari tari jazz ini sebenarnya punya banyak cabang sih. Jadi teman-teman bisa lihat tari salsa, cha-cha, tango, hip hop, poping, Latin, kabaret. Nah, itu sebenarnya cabang dari tari jazz. Yang bisa dikatakan jazz itu adalah sebuah induk dari tarian-tarian tersebut. Nah, yang saya menarik di sini bahwa teknik tari jazz ini dia tidak terpaku dengan hitungan-hitungan. Jadi dia hanya memberikan sebuah teknik
dan kita bisa meng-create tari ini seperti apa saja. Jadi tekniknya itu memang harus ada, cuman pola-pola seperti pula-pula ataupun yang ngale pajang yang ada di Bali itu tidak hal yang seperti itu. Jadi kita bisa meng-create bagaimana saja sesuai dengan kreativitas kita sendiri. Nah, dari pengalaman atau pengetahuan saya tentang jazz, jadi jazz ini dia terlahir di Afrika dan dibawa ke Amerika itu pada abad ke-19 melalui African Slave, yang dimana itu melalui pementasan Broadway. Jadi Broadway itu sampai sekarang sih saya belum ketemu apa sih maksudnya Broadway. Tapi dari tafsiran saya melihat sebuah video Broadway itu dia seperti pawai yang mungkin atau di atas mobil atau di jalan itu mereka menari. Dan seiring perkembangan zaman juga jazz ini dulu dikenal, sebelum jazz itu dinamakan tap dance. Adapun salah satu dari seniman jazz itu satu ada Bob Fosse, ada J. Cole, sama Michael Jackson. Yang mana Michael Jackson itu dia terkenal lebih ke menggongkan itu. Untuk teknik itu saya mengetahui, saya lupa namanya untuk secara keseluruhan semuanya. Tapi ada beberapa teknik yang saya ingat itu namanya. Yang pertama itu ada jazz walk, ada period, ada triplet, ada apa sih namanya sashimi, ada jazz hand, dan jazz exercise juga ada. Dan ya itulah kira-kira dari saya. Terima kasih. Mungkin seperti dulu biar aku banyak. Baik, terima kasih atas tanggapannya. Selanjutnya itu ada pertanyaan kepada koreografer tari dari Baswara Widya yang bertanya, mengapa Anda mengambil cermin serta isu bahwa cermin sebagai bentuk kritik orang lain terhadap diri sendiri? Masalah apa yang ingin ditampilkan dalam isu tersebut? Apakah pertanyaan sudah jelas? Begitu disilakan berpendapat. Apa saya mengambil cermin di dalam karya ini, yaitu sebenarnya sih dari pengamatan yang saya amati bisa saja sih mengapa saya ambil cermin di sini, karena cermin itu sebagai kalau istilah lainnya mesuluh hipokritik. Karena pasti kebanyakan orang-orang itu kalau sebelum berpergian atau sesudah mandi pasti melihat cermin. Daripada itu saya mengangkat konsep cermin ini, yaitu sebelum yang saya kaitkan dengan introspeksi diri, yang bagaimana kalau kayak sebelum menilai orang, kayak yang saya sebutkan tadi itu, sebelum menilai orang, nilailah diri sendiri itu. Serta isu bahwa cermin sebagai bentuk kritik orang lain terhadap diri sendiri. Di sini sebenarnya isu-isu ini sih dari yang saya amati di dalam lingkungan sekitar. Karena bagaimana yang seperti yang saya sebutkan tadi, bagaimana orang itu belum bisa menilai dirinya sendiri gitu.
dan masalah apa yang ingin ditampilkan dalam puisi tersebut, yaitu masalah introspeksi diri sendiri. Pokoknya introspeksi diri sendiri sebelum mengintrospeksikan diri orang lain. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya saudara Tari. Dan untuk pertanyaan terakhir diajukan oleh Sri Wahyuni yang bertanya kepada saudara Esa, yang bertanya, memang ini sebuah rencana awal, namun untuk selanjutnya adakah terpikirkan untuk merancang seperti apa tentang keberadaan karya ini? Memang ini sebuah rencana awal, namun untuk selanjutnya adakah terpikirkan untuk merancang seperti apa tentang keberadaan karya ini? Begitu, disilakan untuk menanggapi. Jadi terima kasih. Siapa sih makanya? Iwan. Oh. Jadi ini sebenarnya menarik saya sendiri ya. Oke, santai aja. Iya, ini memang sebuah rancangan awal. Tapi sebenarnya ini ada sebuah tujuan, yaitu ya itu pertama saya ingin mengenalkan bahwa jazz ini dia tidak hanya musik, tapi jazz itu juga sebuah karya. Nah, untuk keberlangsungan karya ini itu memang sebenarnya saya ingin karya ini ya bagaimana tanggapan masyarakat juga. Saya ingin karya ini itu bisa dipakai dan berkembang di masyarakat, terutama di Bali. Dari keseluruhan itu, asal tujuan saya ini itu bisa terrealisasikan. Dan saya juga ingin mengenalkan bahwa jazz itu tidak hanya di Amerika dan Afrika, tapi jazz dia punya style sendiri. Jadi dia punya style Balinya untuk dikenalkan ke orang-orang yang memang punya basic jazz secara klasik. Ya seperti itu. Saya sebenarnya ingin gaya tadi ini bisa kembali mendunia. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua koreografer yang telah menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari partisipan kita pada malam hari ini. Dapat saya simpulkan bahwa mental merupakan sebuah karya yang terinspirasi dari cermin, di mana karya ini memberikan pesan kepada kita agar kita dapat bercermin untuk diri sendiri dan mengajarkan kita agar don't judge a book by the cover. Dan selanjutnya karya amalgamasi adalah karya yang menitik beratkan teknik tari Bali dan menggabungkan teknik tari Bali dengan teknik tari jazz. Baik hadirin, demikianlah telah kita ikuti bersama diskusi New Menari edisi khusus 28 Desember 2020. Untuk selanjutnya yaitu penyerahan piagam penghargaan kepada para koreografer oleh Ketua Panitia. Kepada koreografer disilakan untuk mengambil tempat di depan dan kepada Ketua Panitia disilakan untuk menyerahkan piagam penghargaan. Terima kasih dan disilakan kembali ke tempat. Baik, saudara sekalian, demikianlah acara diskusi bersama New Bulan Menari edisi khusus 28 Desember 2020. Kami atas nama panitia mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan dalam perselenggaraan acara ini. Saya Bayu Intan, pamit undur diri dan sampai jumpa di acara New Bulan Menari selanjutnya. Om
Santi 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 Hall.